Selamat pagi semuanya, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta untuk sesi webinar pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tuanku M. Raihan yang akan menjadi instruktur pada sesi webinar ini. Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait sebuah bahasa pemrograman. Jadi kita akan belajar membuat program sederhana dengan bahasa pemrograman Golang. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan bahasa pemrograman, itu tenang saja karena pada sesi kali ini akan dibahas dari awal sekali, benar-benar dari dasarnya, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke materinya terlebih dahulu. Baik, jadi kita seperti yang tadi sudah saya katakan akan belajar terkait bahasa pemrograman Golang. Mungkin sebelum masuk ke materi ya, kita lihat dulu ada beberapa hal yang akan kita pelajari, mulai dari install, kita coba buat file dan program, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, sebelum masuk, di sini saya jelaskan sedikit apa itu Golang gitu ya. Jadi kalau saya bilang, Golang itu dapat dikatakan sebagai paduan dua bahasa antara Python dengan C++. Seperti itu. Bukan bahasanya disatukan secara langsung, bukan. Tapi begini, C++ itu bahasa yang cepat. Tetapi untuk membuat program dalam C++ itu rumit. Jadi kita sebagai programmer itu susah membuat program dalam C++. Python itu kebalikannya, sangat mudah sekali membuat program di Python, tetapi program Python itu jalannya lambat. Mungkin kalau hanya program-program dasar, itu tidak terasa perbedaan kecepatannya. Tapi ketika sudah masuk program yang kompleks, sudah besar programnya, itu baru terasa perbedaan kecepatannya. Nah, Golang ini dibuat untuk mengambil dua kelebihan dari dua bahasa pemrograman tadi, yaitu Python dan juga C++. Jadi Go ini runtime-nya cepat, jalannya cepat, tetapi untuk membuat prompt-nya itu tidak terlalu sulit. Walaupun kalau kita lihat di sini ya, sintaksnya itu lebih mirip ke C++. Jadi jelas lebih sulit dibandingkan dengan Python. Seperti itu. Penggunaan dari Golang itu banyak. Yang paling banyak itu biasanya digunakan untuk web development, backend server, seperti itu. Nah, ini ada beberapa juga untuk implementasi lainnya. Kemudian kalau kita lihat ya perbandingannya untuk Golang, Python dengan C++. Golang itu statis. Jadi pengecekannya itu ada pada compile, pada proses compile. Kalau Python itu ketika runtime, C++ juga ketika compile. Ini yang kedua, kelebihannya Go itu cepat jalannya ya. Dengan Python lambat, C++ juga cepat. Dan beberapa perbedaan lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu dari bahasa Golang. Sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Pertama yaitu instalasi Golang. Jadi ketika teman-teman ingin membuat program dalam bahasa Golang, modul Golangnya atau aplikasi Golangnya itu harus kita install terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan compile Golang, nanti juga untuk menjalankannya kita membutuhkan modul Golang tersebut. Mungkin kalau teman-teman pernah pakai Python, itu juga sama. Kita harus download modul Python-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan pakai C++, itu misalkan ada IDE dev C++. Nah, kita juga membutuhkan sebuah IDE kalau di C++ kayak gitu. Nah, untuk download, saya berikan untuk linknya. Teman-teman bisa coba kunjungi link yang sudah saya berikan pada kolom public chat. Dan tenang saja, di sini Golang tersedia untuk berbagai macam sistem operasi. Ada untuk Windows, macOS, Linux. Untuk contoh sendiri, saya menggunakan Windows 10 64 bit. Versinya juga ada banyak,
di sini ya. Versi terbaru yang stabilnya itu 1.18.2. Seingat saya menggunakan 1.16 atau 15. Nah, untuk materi dasar ini nggak terlalu masalah, ya nggak ada perbedaan dari versi. Jadi teman-teman bisa menggunakan versi yang paling baru, seperti itu. Nah, kalau ingin download versi sebelumnya juga tersedia di link yang sudah saya berikan. Oke, jadi teman-teman download. Kemudian kalau di Windows itu bentuknya MSI di sini ya. Seperti sebuah aplikasi, tinggal dibuka, kemudian ikuti langkah instalasi. Biasanya tinggal yes atau oke, kemudian instalasi selesai. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memastikan bahwa Golang sudah terinstall pada perangkat yang kita gunakan untuk membuat program? Kita buka command prompt terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang di Linux buka terminal ya. Intinya buka konsol seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan Go. Kita coba ya. Nah ini. Nah, ini saya menggunakan 1.15. Jika sudah muncul versi Golang yang seperti ini terlihat ya, sudah muncul seperti ini, maka ini Golang sudah terinstall dengan benar. Atau Windows ini sudah mendeteksi adanya Golang dengan cukup memanggil perintah Go saja. Jadi sudah siap untuk membuat program Golangnya. Seperti itu. Baik, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada ya. Teman-teman mungkin kalau ada masalah di share screen saya mungkin freeze atau terlalu cepat bisa tulis di kolom public chat ya. Seperti itu. Atau jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan file Golang dan cara menjalankan program Golang. Oke, program yang akan kita buat itu sangat simpel sekali. Hanya menampilkan tulisan Hello World pada terminal atau pada konsol. Kita buat dulu file Golangnya. Nah, di sini saya pada direktori D dasar pemrograman Golang. Nggak harus seperti ini, teman-teman bebas direktorinya. File Golang itu memiliki ekstensi .go. Ini saya buat file txt dulu. Kemudian misalkan kita kasih nama belajar Golang. Ekstensinya yang kita ubah. Dari .txt menjadi .go. Enter, pilih yes, sudah langsung berubah. Kita lihat tipenya Go source file. Nah, ini sudah jadi file Golang. Oke, untuk membuat program Golang, teman-teman bisa menggunakan text editor apapun. Karena nantinya kita akan menjalankan program Golangnya itu dari command prompt, dari terminal. Jadi text editornya bebas. Mau teman-teman pakai notepad biasa, itu boleh. Tetapi ada beberapa text editor yang memang dikhususkan untuk membuat program. Contohnya ada Visual Studio Code atau sering disebut VS Code. Kemudian ada Notepad++, dan juga ada Sublime Text. Nah, ini teman-teman bebas, tergantung yang teman-teman suka, boleh menggunakan text editor apapun. Kalau contoh di sini saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Saya buka. Baik, nah dari VS Code ini biasanya bisa semua untuk text editor lainnya, kita juga bisa buat file Golang dari sini. Misalkan saya buat baru ya. Dari sini, new file. Kemudian ketika kita coba save, nah ini ada pilih tipenya. Kita bisa pilih, nah ini ada banyak. Berbagai macam ekstensi. Kita bisa pilih yang Go. Sini ya. Ini nanti juga jadi file Golang. Seperti itu. Jadi bisa buat dari luar atau bisa buat dari dalam text editornya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana struktur dasar dari sebuah bahasa Golang. Baik, seperti ini struktur dasarnya. Kita copy dulu. Sambil saya jelaskan satu-satu. Pertama, untuk line 1, itu ada pendefinisian package-nya. Jadi, file Golang ini ada di package mana? Oke, kita gunakan default-nya, yaitu main. Jadi, kalau udah banyak, nanti programnya itu bisa dibeda-bedakan package-nya ya.
supaya lebih rapih lagi codingannya dan sebagainya macam. Kemudian untuk line 3 di sini ada import modul yang dibutuhkan. Contoh di sini ada modul FMT yang saya import. Modul FMT ini untuk input dan output. Nah, contoh program kita tadi akan output teks pada terminal. Jadi kita membutuhkan modul FMT. Kemudian ada satu fungsi yang wajib ada di dalam Golang, yaitu fungsi main. Mungkin teman-teman yang pernah pakai Java ya, kalau saya tidak salah itu juga harus ada kelas-kelas utamanya, seperti itu, yang akan dijalankan. Kalau di Golang ini minimal ada satu fungsi, yaitu fungsi main. Dan setiap kode di dalam fungsi main akan dijalankan ketika program Golangnya dijalankan. Seperti itu. Sekarang di dalam fungsi main ini baru kita isi kode atau program yang ingin kita buat. Menampilkan tulisan hello world. Kita panggil dulu modul FMT-nya. Kemudian kita gunakan fungsi print ln. Baru di dalamnya kita berikan teks apa yang ingin kita print atau yang ingin kita tampilkan. Kita bisa save di sini. Kemudian kita akan menjalankan program Golangnya melalui command prompt. Supaya mudah, command prompt-nya bisa dibuka pada direktori di mana file Golangnya berada. Tadi saya pada direktori data D dasar pemrograman Golang. Saya buka command prompt di sini. Baik, sudah muncul D dasar pemrograman Golang. Untuk menjalankan program Golang, Go run, Go spasi run, spasi nama filenya, beserta ekstensinya juga jangan lupa ikut. .go, kemudian klik enter. Nah, ini biasanya kalau pertama kali dijalankan, itu agak lama, karena di belakangnya itu ada proses compile. Seperti itu. Baik, muncul tulisan hello world. Sesuai yang kita berikan pada print ln-nya. Misalkan coba kita ganti ya. Misalkan saya ganti dengan belajar Golang. Kita save terlebih dahulu. Kita coba jalankan kembali. Tulisannya juga ikut berubah. Jadi sudah sesuai dengan apa yang di dalam programnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Mungkin sampai sini apakah ada yang memiliki pertanyaan? Belum ada? Lanjutkan kembali, untuk materi berikutnya adalah variabel, deklarasi variabel, dan juga tipe data. Variabel itu bisa diibaratkan sebagai sebuah wadah untuk menyimpan data, menyimpan informasi, dan sebagainya. Seperti itu. Untuk tipe datanya nggak beda jauh dari bahasa-bahasa pemrograman lainnya, tapi akan kita lihat ya, Go data types. Nah, ini ada boolean, ada numerik, ada string. Yang sedikit berbeda mungkin untuk float ya, di sini ada float 32. Biasanya itu hanya float saja kalau dalam bahasa pemrograman lain. Kalau di Golang ini ada float 32. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara deklarasi variabel. Seperti itu. Ada dua cara deklarasi variabel di dalam Golang. Kita mulai dari cara yang pertama dulu. Programnya masih sama untuk menampilkan teks pada terminal, tetapi teksnya itu ingin kita simpan di dalam sebuah variabel. Seperti itu. Kita gunakan keyword var. Var kemudian nama variabelnya. Akan kita kasih nama var1. Var1. Kemudian teman-teman boleh definisikan tipenya misalkan integer atau string, seperti itu ya. Tapi boleh juga tidak. Kalau tidak didefinisikan, maka tipe data dari variabelnya itu akan mengikuti apa isi dari variabelnya ketika diisi pertama kali. Belajar Golang. Oke, untuk membedakan, kita kasih tanda seru. Kemudian, pada bagian print ln-nya,
itu tidak kita tulis lagi teksnya, tetapi kita panggil variabelnya. var1 yang kita buat, maka yang dipanggil variabel var1. Jadi tetap yang akan ditampilkan adalah isi dari variabelnya, bukan nama dari variabelnya. Kita coba dulu jalankan ya. Baik, sudah muncul tulisan belajar golang dengan tanda seru 3. Jadi sudah berhasil kita membuat variabel. Berikutnya, ada satu cara lagi untuk membuat variabel tanpa keyword var. Coba var2, tapi yang berbeda adalah simbol assignment-nya. Kalau sebelumnya hanya sama dengan, kalau tanpa keyword var harus menggunakan titik 2 sama dengan. Kan ini var2. Dan kita print ya, di bawahnya var2. Ini untuk membuat cara variabel kedua. Kita coba jalankan. Jadi ada dua cara membuat variabel di dalam bahasa pemrograman Golang. Perbedaannya adalah jika menggunakan keyword var, itu kita bisa membuat variabel global dan juga variabel lokal. Dua variabel ini adalah variabel lokal karena di dalam sebuah fungsi, yaitu fungsi main. Kalau misalkan kita membuat variabel di luar fungsi, contoh di sini ya, itu harus menggunakan keyword var. Nah, kalau cara yang kedua ini, yang menggunakan titik 2 sama dengan, itu hanya dapat digunakan untuk membuat variabel lokal. Jadi tidak bisa untuk membuat variabel global. Seperti itu. Perbedaan dari deklarasi variabel pada Golang. Kalau ingin tipe data lainnya juga tinggal langsung ya. Misalkan var3, titik 2 sama dengan, misalkan kita isi integer. 6, kemudian misalkan kita print juga var3-nya. Baik, juga sudah muncul. Nah, tapi tadi tipe dari Golang itu adalah statis. Tipe variabelnya juga statis. Misalkan, variabel 1 ini kita sudah assign sebuah string. Kita isi sebuah string. Maka variabel ini nggak bisa diisi dengan tipe data lainnya. Misalkan tiba-tiba di bawah var1 ini kita isi dengan integer, itu nggak bisa. Karena tipe datanya itu statis juga. Jadi ini lebih rumit dari Python, tapi lebih mudah dari C++. Seperti itu untuk Golang. Oke, baik. Jadi sudah ya untuk variabel, deklarasi variabel, dan juga tipe data. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, belum ada ya. Saya lanjutkan kembali. Untuk materinya kita lanjut ke array. Ini sebenarnya masih dalam tema variabel ya, tapi sedikit berbeda kalau di dalam array. Jadi array itu adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan beberapa data sekaligus. Kalau variabel-variabel sebelumnya itu hanya satu data saja. Walaupun bentuknya kalimat, ini tetap satu data string. Misalkan kita mau simpan belajar Golang dan ini var2. Dalam dua kalimat yang berbeda, itu harus menggunakan array. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang pakai Python kenal dengan list ya, nah itu mirip, kurang lebih seperti itu. Tetapi cara pembuatannya itu yang berbeda. Hapus dulu ya semua. Oh, mungkin sebelum lanjut, saya akan menunjukkan sedikit perbedaan juga di Golang. Misalkan saya membuat sebuah variabel di sini. Maaf. Satu ya. Oke, kita coba jalankan ya. Ada error. Kalau kita lihat codingannya seharusnya tidak ada error ya. Saya hanya deklarasi variabel, hanya import modul, tetapi ketika dijalankan itu ada error. Import dan tidak digunakan modul FMT.
Jadi di dalam Golang itu ketika kita import sebuah modul, modul itu harus digunakan. Contohnya jika seperti tadi tidak digunakan ya, ini kita import fmt tapi tidak digunakan, itu akan terjadi error. Fungsinya untuk supaya codingannya itu efisien. Jadi nggak ada modul yang diimport secara sia-sia, seperti itu. Begitu juga dengan variabel. Misalkan kita buat ya, var2, yang kita gunakan salah satu. Yang diperhatikan untuk var2 tidak saya gunakan, juga terjadi error. Di dalam Golang, ketika kita membuat sebuah variabel, variabel tersebut harus kita gunakan juga. Fungsinya masih sama supaya programnya tetap efisien. Seperti itu. Jadi harus hati-hati di dalam Golang ketika import pastikan modulnya itu terpakai. Jika tidak terjadi error seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke materi array tadi. Kita lihat dulu ya, array di sini. Untuk deklarasi array sama seperti pada deklarasi variabel biasa, bisa pakai var, bisa pakai tanda titik 2 sama dengan. Perbedaannya, jika tidak membuat sebuah array, itu kita harus mendefinisikan length-nya dan juga data type-nya. Mohon maaf, untuk length itu opsional, tapi kita harus mendefinisikan data type-nya. Jadi, kalau di Python, misalkan, array itu isinya bisa beda-beda. Bisa ada string-nya, bisa ada integer-nya. Tapi kalau di dalam Golang itu mirip seperti C++. Ketika misalkan kita buat sebuah array integer, maka seluruh data dalam array tersebut harus integer. Kalau kita buat array string, maka seluruh data array tersebut harus string. Jadi seperti itu. Kita contoh ya, misalkan kita buat pakai keyword var. Var array 1 sama dengan pertama kita definisikan panjang dari array-nya. Berapa banyak data yang bisa masuk ke array ini? Tandanya dengan kurung siku seperti ini. Gunakan kurung siku. Misalkan kita isi panjang datanya 3. Kemudian data type-nya misalkan integer ya. Untuk sekarang misalkan saya contohkan integer dulu, kemudian baru isi dari datanya. Ingat, kita sudah definisikan panjang array-nya itu 3. Kita coba isi. 1, 2, 3. Totalnya ada 3 data, jadi sesuai dengan panjang array yang kita definisikan. Kita coba sekalian print array-nya. Muncul ya. Nah, ini ditandakan dengan kurung siku seperti ini. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Misalkan kita kelebihan isi datanya. Kita definisikan 3, tapi kita isi datanya sebanyak 4. Coba jalankan. Error. Nggak bisa. Ya, karena panjang array-nya itu sudah kita definisikan 3. Apa yang terjadi jika kita hilangkan definisi 3-nya? Definisi panjang array-nya itu tetap bisa. Jadi lebih mudah itu biarkan Golangnya yang menentukan panjang dari array-nya. Jadi sekarang panjang array-nya itu mengikuti berapa jumlah data yang dimasukkan. Betul, tapi terkadang kita butuh sebuah kasus ya, array ini nggak boleh lebih panjang dari 5 misalkan. Nah itu berarti dapat kita definisikan di sini. Berapa maksimal panjang data dari array-nya, atau berapa banyak data yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah array. Seperti itu. Kalau ingin buat array string ya, itu di sini kita ganti tipe datanya dengan string. Jadi seperti itu untuk pembuatan array. Dan kita bisa memanggil hanya satu data saja atau beberapa data dari dalam sebuah array. Misalkan, atau kita ganti dulu ya array-nya, kita buat baru. Array mobil, misalkan. Tipe datanya string.
Kemudian misalkan isinya adalah merek-merek mobil. Toyota, kemudian ada Honda, akan ada Suzuki. Oke, kita punya array-nya, kita print full dulu, dan yang di bawah kita akan coba memanggil data tertentu saja. Sebuah array itu memiliki indeks, dan indeks array dimulai dari 0. Jadi data dalam array itu selalu berurutan. Misalkan kita input Toyota, Honda, Suzuki, maka akan selalu seperti ini, tidak berubah-ubah datanya. Maka dari itu array memiliki indeks. Ingat, indeks dimulai dari 0, berarti Toyota pada indeks ke 0, Honda pada indeks ke 1, dan Suzuki pada indeks kedua. Seperti itu. Kita coba ya, misalkan kita ingin memanggil data Toyota. Berarti kita panggil mobil, kita panggil indeksnya 0 untuk data Toyota. Coba ya. Muncul. Pertama, ditampilkan seluruh listnya atau seluruh array-nya. Yang kedua, hanya tampil data Toyota saja. Data yang kita panggil adalah indeks ke-0. Dan di dalam indeks ke-0 adalah datanya Toyota. Begitu juga ketika kita ingin memanggil data-data lainnya. Jadi seperti ini contoh penggunaan array di dalam Golang. Kita lanjut lagi untuk materinya. Berikutnya kita akan belajar terkait operator-operator pada Golang. Kita lihat dulu ya. Atau sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, belum ada. Operator pada Golang. Nah, ini ada beberapa operator ya. Mungkin kita langsung lihat ke yang pertama, yaitu operator aritmatika. Digunakan untuk melakukan operasi matematika di sini. Yang kita gunakan di dalam programnya adalah simbolnya, simbol dari operatornya, bukan namanya. Contoh ada penjumlahan, pengurangan, dan yang lainnya. Saya contohkan ya, misalkan kita punya sebuah variabel jumlah misalkan. Di dalam variabel jumlah ini kita tambahkan angka 1 dengan angka 9. Contohnya seperti ini. Kemudian kita print jumlah. Jalankan. Berhasil ya. Sesuai. Jadi operatornya itu berjalan. Misalkan kita ganti 1 ditambah 2 kali 2. Ya, seperti ini. Seharusnya yang didahulukan, kalau mengikuti peraturan matematikanya, yang didahulukan adalah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5. Seharusnya seperti itu ya. Kita lihat, di sini hasilnya sesuai, 5. Tetapi misalkan kita juga bisa menggunakan kurung. Kita ingin mendahulukan yang penjumlahannya terlebih dahulu. Ini juga bisa, seperti ini. Kita jalankan, hasilnya 6 di sini ya. Jadi kalau penggunaan operator aritmatika itu seperti teman-teman dalam melakukan hitung matematika secara manual. Untuk penggunaannya seperti itu. Contoh seperti ini untuk operator aritmatika. Baik, berikutnya ada assignment. Nah, tadi kita sudah menggunakan ya operator assignment ketika membuat variabel. Untuk mengisi sebuah variabel, dari tadi kita menggunakan operator assignment. Saya akan contohkan salah satu yang plus sama dengan. Misalkan kita punya sebuah variabel, itu isinya 4. Dan kita ingin menjumlahkan variabel 1 ini, misalkan dengan angka 5, supaya menjadi 9. Seperti itu ya. Cara normalnya adalah var 1 sama dengan var 1 ditambahkan dengan 9. Jadi kita panggil ulang lagi var 1-nya seperti ditambah dengan 5. Mohon maaf ya. Supaya hasilnya 9 tadi tambahkan dengan 5. Ketika kita coba print,
Kita tes dulu hasilnya apakah sesuai. Baik, hasilnya 9. Nah, cara ini dapat kita singkat. Kita komentar ya. Nah, untuk komentar di dalam golang menggunakan tanda slash slash. Double slash di sini. Dan setiap kode yang dikomentar tidak akan dijalankan oleh golangnya. Cara kedua tadi adalah menggunakan operator assignment. Per 1 plus sama dengan 5. Ini kita jalankan, maka muncul hasil yang sama, yaitu 9, dan dapat kita lihat kodenya lebih sederhana, lebih simpel dari yang sebelumnya. Jadi seperti itu contoh dari penggunaan operator assignment. Kita lanjut ya ke comparison. Comparison ini untuk membandingkan dua data, dua variabel, apakah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan sebagainya. Ini akan saya contohkan nanti di materi pengkondisian. Untuk logical, ini juga untuk menggabungkan dua ini ya, dua boolean misalkan. Misalkan logical AND, berarti harus true dan true jika ingin mendapatkan hasil true dan sebagainya. Untuk logical ini juga akan saya contohkan pada materi pengkondisian. Seperti itu untuk operator-operator pada golang. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah pembuatan dan pemanggilan fungsi di golang. Sebenarnya dari tadi kita sudah menggunakan sebuah fungsi ya, yaitu fungsi main di sini. Dan sekarang kita akan mencoba membuat fungsi baru. Kita buat ya. C sama sintaksnya, misalkan kita akan membuat sebuah fungsi namanya tampil. Membuka kurung tutup yang nantinya dapat diisi sebuah parameter. Di dalam fungsi tampil ini, simple, kita menampilkan tulisan ini di dalam fungsi tampil. Dan di dalam fungsi mainnya kita hapus semua ya. Sekarang kosong di dalam fungsi mainnya, tapi kita memiliki fungsi baru yaitu fungsi tampil. Kita coba jalankan. Oke, ini sudah berjalan ya tadi. Sudah berjalan, tetapi hasilnya kosong. Karena fungsi tampil ini belum kita panggil. Ingat, yang dijalankan oleh golangnya hanya kode di dalam fungsi main. Selain fungsi main, itu tidak dijalankan oleh golangnya. Caranya, harus kita panggil fungsinya terlebih dahulu. Seperti biasa, pemanggilan fungsi, kita panggil nama fungsinya beserta kurung buka, kurung tutup. Kita jalankan lagi. Baik, sekarang muncul tulisannya. Ini di dalam fungsi tampil. Jadi simple untuk pembuatan fungsi di dalam golang ya, seperti pada fungsi main. Berikutnya, itu penggunaan parameter dan nilai return pada fungsi. Kita lihat dulu. Go functions. Baik, di sini kita bisa berikan sebuah parameter. Jadi ketika pemanggilan fungsi, kita dapat memberikan data ke dalam fungsi tersebut. Contoh, kita akan membuat fungsi sederhana untuk menjumlahkan dua bilangan. Di jumlah ya, kita kasih namanya fungsi jumlah. Kemudian, kita kasih parameter, misalkan bilangan 1, tipenya integer, serta bilangan 2, ya integer juga. Jadi karena sifatnya statis, ketika kita sudah mendefinisikan tipe dari parameter, itu harus sesuai dengan tipe data yang didefinisikan. Berarti di sini bilangan 1 integer, nanti ketika kita memberikan data, itu harus integer juga. Kemudian di dalamnya FMT, kita jumlahkan bilangan 1
dan juga bilangan 2. Seperti ini ya. Simple untuk fungsinya, dan parameter bilangan 1 dan bilangan 2 ini hanya dapat digunakan di dalam fungsi jumlah. Seperti itu. Sekarang kita coba panggil ya, jumlah. Kita berikan 2 parameter. Karena kita definisikan 2 parameter tadi, misalkan 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 ada 2. Mohon maaf, bukan 5 ditambah 5, tapi 5,5. Kita memberikan 2 parameter di sini. Saya coba jalankan. Hasilnya 10, yang di bawah ya, hasilnya 10, sudah sesuai. Jadi pertama, atau mungkin supaya saya mudah menjelaskannya, 5 ditambah 8 nih. Pertama ada bilangan 5 di sini, akan dimasukkan ke dalam parameter bilangan 1. Jadi, sekarang isi dari bilangan 1 adalah 5. Kemudian, yang 8 akan dimasukkan ke dalam parameter bilangan 2, dan sekarang isi dari bilangan 2 adalah 8. Baru di dalam fungsinya, kedua variabel tersebut dapat digunakan. Nah, ini cara penggunaannya seperti variabel biasa. Jadi, dapat dianggap parameter ini sudah menjadi sebuah variabel. Seperti itu. Apa yang terjadi misalkan kita memberikan 2 parameter di sini, tetapi ketika memanggil fungsi kita hanya memberikan 1 parameter. Hanya 5 saja. Kita coba jalankan. Oke, terjadi error. Argumen tidak cukup ketika memanggil fungsi jumlah. Yang diberikan hanya 1, sedangkan yang diminta pada fungsinya ada 2. Jadi tidak bisa. Begitu juga ketika terlalu banyak parameter. Akan seperti ini. Ini, errornya berbeda, terlalu banyak argumen atau parameter ketika memanggil fungsi jumlah. Jadi seperti itu contoh dari penggunaan parameter di dalam fungsi. Baik, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, belum ada ya. Saya lanjutkan lagi untuk materinya, yaitu pengkondisian. Ini untuk mempermudah, saya akan membuat satu contoh. Jadi kita akan membuat sebuah program yang dimana dapat mengubah nilai siswa angka menjadi nilai huruf. Contoh misalkan jika nilai siswanya 82, itu nilainya A. Kalau nilainya 40, misalkan nilainya C. Misalkan seperti itu. Kita akan menggunakan if statement atau pengkondisian di sini. Kita lihat ya, di sini go conditions. Baik, seperti ini. Untuk perintahnya if, if, else. Nah, ini kalau saya tidak salah mirip seperti C++. Kalau di dalam Python itu elif adanya, bukan else if. Ini mirip seperti C++. Kita coba ya. If condition 1, kemudian beberapa kondisi lainnya. Push semuanya untuk fungsi-fungsinya. Baik, pertama kita buat sebuah variabel, misalkan nilai siswa. Nilai siswa seperti ini, misalkan pertama kita isi nilainya 82. Kemudian langsung kita buat ya. Jika nilai siswa itu lebih besar sama dengan, nah di sini kita menggunakan operator comparison untuk menentukan apakah nilai siswa lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan, kemudian kita gunakan operator logikal dan ya, nilai siswa itu lebih kecil sama dengan 100. Kemudian kurung buka, kurung tutup, isi dari kodenya di sini. Kita print ya, fnt.print. Jadi hanya seperti ini untuk program yang akan kita buat. Ngecek nilai siswanya berapa, kemudian
ini dimasukkan ke dalam sini. Kita buat kondisi baru lagi. Else if, untuk kondisi kedua, itu antara 60 sampai dengan 79. Copy juga. Nilainya B untuk yang kedua. Kemudian kita tambahkan lagi. Untuk ini langsung ya, 0 sampai 59. Ya, siswa adalah C. Dan yang terakhir kita kasih default-nya atau else-nya. Kalau else ini nggak memiliki kondisi ya. Nilai siswa tidak valid. Baik, sekarang kita sudah punya kodenya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan sekarang nilai siswanya adalah 82. Kita jalankan. Nilai siswa adalah A. Baik, nilai siswanya 82. Kita masuk ke kondisi pertama, yang lain 8 ini. Kita masuk ke dalam sini, dicek yang pertama. Apakah nilai siswa di atas sama dengan 80? Betul, karena 82. Berarti true. Kemudian ada operator logikal. Dan apakah nilai siswa di bawah sama dengan 100? True juga, karena 82 di bawah sama dengan 100. Dua-dua hasilnya adalah true. Ketika menggunakan logical AND, ketika dua-duanya true, maka output-nya akan true. Jika true, maka kode di dalamnya akan dijalankan. Nilai siswa adalah A. Jika salah satu sudah dijalankan, maka sisanya langsung diabaikan. Seperti itu. Sekarang kita ganti. Misalkan nilai siswanya adalah 45. Coba jalankan. Nilai siswa adalah C di sini. Saya ulangi lagi. Pertama dicek, yang pertama, nilai siswa apakah di atas 80? Salah. Dan nilai siswa di bawah 100? Betul, di bawah 100. Tetapi salah satu bernilai false. Jadi karena menggunakan logical AND, bukan true hasilnya, tetapi tetap false. Jadi di skip. Yang codingan pertama, kondisi pertama tidak terpenuhi. Kondisi kedua dicek apakah di atas 60? False. Salah satu udah false. Berarti di skip juga. Cek kondisi ketiga, di atas 0 betul, di bawah 59 juga betul. Maka hasilnya nilai siswa adalah C. Dan yang else-nya itu diabaikan. Seperti itu. Misalkan nilai siswanya 101. Jalankan ya. Nilai siswa tidak valid. Dicek yang pertama, di atas 80 betul. Di bawah sama dengan 100 false. Berarti hasil akhirnya tidak true. Nggak dijalankan. Yang kedua, 60 true. Di bawah 79 salah. Berarti skip juga. Di atas 0 benar. Di bawah 59 salah. Berarti di skip juga. Ketika semua kondisi ini di skip, tidak dijalankan, maka yang otomatis dijalankan adalah else-nya. Maka dari itu, else itu bisa diibaratkan sebagai default. Ketika semuanya tidak ada yang terpenuhi kondisinya, maka else yang akan dijalankan. Nilai siswa tidak valid. Jadi seperti itu untuk contoh penggunaan if statement atau pengkondisian. Baik, kita lanjut lagi ke materi yang terakhir yaitu looping atau perulangan. Digunakan untuk mengulang kode berkali-kali. Kita buat contoh lagi. Misalkan ada sebuah klien datang ke kita. Saya mau program yang menampilkan tulisan Hello World sebanyak 5 kali, misalkan seperti itu. Mudah bagi kita ya. Kita copy. Kan seperti ini. Kita tampilkan tulisan Hello World. Kliennya minta 5 kali. Oke. Cukup kita copy sebanyak 5 kali. Kita jalankan, maka keinginan klien terpenuhi. Misalkan kliennya datang lagi. Saya mau 100 kali.
Oke, di sini udah terlihat tidak efisien. Bagaimana nanti kalau kliennya minta 1000 kali, 100.000 kali? Masih mungkin kita copy, iya, tetapi sangat tidak efisien. Selain filenya jadi besar, dan kita capek juga. Bagaimana kita ganti? Kita cukup print sekali, tapi biarin golangnya yang ngulang sebanyak yang kita mau. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan loop. Dan di dalam golang itu hanya ada satu tipe looping, yaitu for loop. Kalau di dalam C++ ada 3. Ada while loop, ada do while, dan ada for. Di Python ada 2. Ada while, ada for. Nah, di Golang makin sedikit lagi. Hanya ada for. Seperti itu. Kita lihat cara penggunaan for-nya mirip seperti di C++. Statement 1 untuk indeks perhitungannya. Statement 2 untuk kondisinya. Dan statement 3 itu untuk penambahan dari indeks atau perubahan dari indeksnya. Kita coba ya. Dulu kita buat keywordnya for. Pertama, kita tentukan indeksnya ingin pakai variabel apa. Biasanya itu pakai variabel i. Tapi apakah harus selalu i? Itu tidak harus. Jadi teman-teman bebas ingin menggunakan variabel apa, tapi saya contohkan menggunakan i. Titik 2 sama dengan. Kenapa saya menggunakan titik 2 sama dengan di sini? Karena di sini adalah deklarasi variabel. Sebelumnya belum ada variabel i. Jadi baru saya deklarasi di sini, i sama dengan 0. Dimulai dari 0. Jadi lebih baik kalau iterasi itu dimulai dari 0 supaya menyamakan dengan iterasi pada array. Array juga tadi indeksnya dimulai dari 0. Seperti itu. Kemudian semikolon ya di sini. Yang kedua, i kurang dari 5. Kita akan mengulang sebanyak 5 kali ya. Kemudian i plus plus untuk menjumlahkan nilai i-nya. Baru di dalamnya kita isi. Kode apa yang ingin kita ulang. Saya jalankan terlebih dahulu. Baik, hasilnya sama seperti sebelumnya, tetapi jika kita lihat kodenya sudah jauh lebih efisien. Ya, sudah berkurang 2 line di sini. Bahkan bisa kita bikin dalam 1 line, seperti itu. Jadi sudah lebih efisien. Saya jelaskan bagaimana flow-nya. Pertama, i itu nilainya 0. Kita lihat di deklarasi di sini. Kemudian dicek, apakah i kurang dari 5? Betul, karena i-nya 0. Jika i-nya kurang dari 5, maka kode di dalam loop-nya akan dijalankan. Print hello world. Selesai, akhir, tidak langsung ke akhir program, tetapi dia lanjut ke awal for lagi. Ke awal for yang line 6, tapi sekarang nilai i-nya adalah 1. Karena ada i++ di sini. Mungkin i++ itu setelah menjalankan program ya, setelah menjalankan kodenya, itu i-nya ditambahkan menjadi 1. Sekarang nilai i berarti 1. Apakah masih kurang dari 5? Masih. Jalankan lagi. Jumlahkan dengan 1 lagi. Berarti sekarang nilai i 2. Dan seterusnya seperti itu. Bagaimana permintaan klien yang tadi? Saya mau print 100 kali. Oke, berarti cukup kondisinya aja yang kita ganti. I kurang dari 100. Kita jalankan ya. Ini muncul tulisan hello world sebanyak 100 kali. Oke, kita nggak hitung satu-satu, tapi ini sebanyak 100 kali. Seperti itu. Dan kodenya tidak ada penambahan lain. Tetap efisien. Seperti itu contoh dari penggunaan for. Baik, untuk materinya sudah selesai. Berikutnya adalah sesi pertanyaan. Dipersilahkan bagi peserta yang memiliki pertanyaan. Boleh bertanya melalui kolom public chat atau boleh juga bertanya langsung menggunakan mic. Dipersilakan bagi yang memiliki pertanyaan.
Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Sesinya akan saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah hadir di sesi webinar ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya Rahan pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih.